Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang jarah dalam kotak satu dimensi. Kelompok kami terdiri dari Windy Juniarti, Neng Rizky Afrilianti, Sri Mulyati Agustini, dan Ula Nasi. Saya Windy Juniarti sebagai pemateri 1. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Jarah dalam kotak satu dimensi. Dalam mekanika kuantum, partikel dalam kotak satu dimensi atau disebut juga sumur potensial tak terhingga, menggambarkan sifat partikel dalam sumur tak terhingga tinggi. Jarah dalam kotak satu dimensi. Apa sih kotak satu dimensi? Kenapa kok satu dimensi? Karena kita akan mempelajari model fisis yang hanya pertemuan satu dimensi, di mana nanti kita gambarkan koordinatnya itu nilai X. Lalu kita sebut energi, di sampingnya itu energi. Nah, apa sih kotaknya itu apa? Yang dimaksud kotaknya yaitu apabila kita memasukkan sebuah partikel dalam suatu ruang dan ruang tersebut dibatasi oleh potensial tak hingga, lalu nanti di sini syaratnya harus sama dengan 0 dan di sini juga harus sama dengan L. Dan partikel ini harus memiliki massa. Kita misalkan masanya M ya. Kalau partikel ini bermassa M, maka potensialnya sama dengan 0 dan energinya sama dengan 0. Mengapa partikel ini bermassa? Karena dalam persamaan Schrödinger. Lalu kenapa harus dibatasi oleh potensial tak hingga? Karena sedemikian rupa partikel ini tidak bisa menembus batas-batas potensial sama dengan 0 ataupun batas potensial sama dengan L. Oke, sekarang kita akan membahas TIC ID. Artinya Times Independent Schrödinger Equation in one dimension. Nah, di mana kita memperoleh rumus EC sama dengan Hamiltonia C. EC itu energi sistem dalam keadaan konstan ya, dan Hamiltonia itu energi total, di mana rumusnya EC sama dengan buka kurung T plus V tutup kurung C. Lalu kita memperoleh rumus T itu dari rumus T itu EC sama dengan buka kurung min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat per DX kuadrat plus V tutup kurung C. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh V-nya itu sama dengan 0 kan. Nah, jadi kita masukkan P-nya sama dengan 0. P sama dengan 0. EC sama dengan buka kurung min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat per DX kuadrat tutup kurung C. Nah, kita sederhanakan, kita kalikan dengan min 2M per H bar kuadrat. Jadi akan menghasilkan min 2ME per H bar kuadrat C sama dengan D kuadrat per DX kuadrat C. Kita pindahkan ruas, jadi D kuadrat per DX kuadrat plus 2ME per H bar kuadrat C sama dengan 0. Nah, kita kan nggak asing nih ya, ini rumus persamaan diferensial orde 2, di mana 2ME
per H bar kuadrat ini nanti termasuk K kuadrat atau energi. Nah, untuk solusinya itu dimana Si sama dengan si X 2ME per H bar kuadrat sama dengan K kuadrat. K kuadrat itu tadi energi ya. Si X sama dengan sin KX plus cos X. K di sini tuh nanti K yang di sin itu nanti K-nya ini membuat X-nya itu tidak berdimensi. Nah, jadi kita juga harus menambahkan konstantanya itu. Jadi kita tambahkan konstantanya A dan B. B itu konstantanya. Nah, tadi syarat batasnya ada berapa? Syarat batasnya ada 2. Syarat batasnya itu yang pertama X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nah, pertama kita akan membahas X sama dengan 0. Maka si X sama dengan 0. Di mana si X dibatasi oleh X sama dengan 0 sama dengan 0. 0 sama dengan A sin 0 ditambah B cos 0. Nah, sin 0 kan 0, cos 0 1. Jadi B sama dengan 0, di mana si X sama dengan A sin KX. Oke, syarat yang keduanya X sama dengan L, di mana si X dibatasi oleh X sama dengan L sama dengan 0. 0 sama dengan A sin KL. A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita gunakan sin theta. Sin theta sama dengan 0, di mana theta ini sama dengan 0, V sampai NV. Lalu kita memperoleh rumus si N sama dengan A sin KL sama dengan A sin NV. Nah, sinnya ini bisa kita coret. Jadi KL sama dengan NV. Di mana K-nya ini rumus dari 2V per lambda dikali L dan NV menjadi L sama dengan N per 2 lambda. Nah, di atas tadi kan sudah dijelaskan bahwa N bukan 0 karena nanti akan berdampak pada gelombangnya. Jadi jika N sama dengan 1, maka L sama dengan setengah lambda. Jika N sama dengan 2, maka L sama dengan lambda. Jika N sama dengan 3, maka L sama dengan 3 per 2 lambda. Nah, kita lihat di samping tabelnya. Berarti jika N-nya sama dengan 1, ini nanti gelombangnya setengah lambda. Jika N-nya sama dengan 2, maka ini gelombangnya 1 lambda. Jika N sama dengan 3, nah jadi ini gelombangnya 3 per 2 lambda. Baik, saya Neng Rizky Aprilianti akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang energi. Yang mana EN sama dengan K kuadrat kali H bar kuadrat per 2. Yang mana nantinya KN itu sama dengan NP per L. Lalu EN sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Jika N sama dengan 1, maka E1 sama dengan Pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Di sini kita mendapatkan hasil EN sama dengan N kuadrat kali E1, E2 sama dengan 4 kali E1, dan untuk E3 berarti 3 kali 3 ya, sama dengan 9 kali E1. Nah, hasil ini telah kita pindahkan pada gambar gelombang di samping. Teman-teman boleh lihat terlebih dahulu. Nah, jika sudah, dari sini kita juga memperoleh rumus, yaitu si X sama dengan A sin NP per LX. Nah, kita masukkan lagi pada gambar gelombang di samping. Untuk gelombang pertama yaitu yang paling bawah, berarti si 1 sama dengan A sin, karena N-nya itu 1, jadi Pi per LX.
Nah, untuk gelombang selanjutnya yaitu si 2 sama dengan A sin 2pi per Lx. Untuk gelombang ketiga berarti si 3 sama dengan A sin np per Lx. Kita lanjutkan materi tentang jarak dalam kotak satu dimensi mengenai fungsi gelombang. Nah, untuk fungsi gelombang mempunyai energi pada persamaan Schrödinger. Jadi, energi sama dengan N kuadrat pi H bar kuadrat per 2mL kuadrat. Nah, untuk solusinya kita dapat memperoleh rumus si N sama dengan akar 2 per L sin NP per Lx. Nah, untuk NP per L-nya itu dalam Schrödinger sama dengan Kn kuadrat. Jika disubstitusikan, maka hasilnya akan menjadi 2n En per H bar kuadrat. Untuk En-nya sendiri sama dengan Kn H bar kuadrat per 2m. Bagaimana sih pengukuran dalam kuantum? Nah, pengukuran dalam kuantum kita akan memperoleh rumus Pn sama dengan H bar Kn kuadrat. Kn kuadratnya ini diperoleh dari yang tadi, Np per L sama dengan Kn kuadrat. Nah, dari situ ya. Lalu sama dengan H bar Np per L. Baik, saya akan melanjutkan yang pengukuran dalam teori kuantum itu menggunakan operator-operator dalam fungsi gelombang, tidak menggunakan persamaan Schrödinger lagi. Mengukur adalah mengerjakan operator terhadap gelombang atau Cx. Kita bisa lihat di sini ada Hamilton, Cn x sama dengan P per 2m Cn. Bisa kita uraikan menggunakan operator diferensial, yakni min H bar kuadrat per 2m D kuadrat per dx kuadrat N pi per L sin N pi per L x. Kita turunkan yaitu min H bar kuadrat per 2m akar pangkat dari 2 per L D per dx kuadrat N pi per L cos N pi per L x. Di sini kita ke bawah lagi ada min H bar kuadrat per 2m akar pangkat dari 2 per L N kuadrat pi kuadrat per L kuadrat min sin N pi per L x. Karena ada tanda min, kita ubah menjadi plus, yaitu H kuadrat per 2m akar pangkat dari 2 per L N kuadrat pi kuadrat per L kuadrat sin N pi per L x. Jadi hamil Cn sama dengan N kuadrat pi kuadrat per 2m L kuadrat Cn. Karena yang tadi adalah penyelesaian operator diferensial orde 2, yakni ada partikel elektron yang bisa kita masukkan ke sistem Schrödinger, dan partikel proton kita tidak bisa memasukkan ke dalam sistem Schrödinger. Kita bisa lihat yang tadi, Hamilton Cn sama dengan N kuadrat pi kuadrat per 2mL kuadrat Cn. Untuk presentasinya adalah E ke N Hamilton Cn sama dengan In Cn. Baik, jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menentukan energi zarah. Rumusnya seperti di bawah ini. H Newton besi N pangkat X sama dengan P Newton kuadrat per 2M dikali Cn pangkat X. Lalu diturunkan hingga menjadi H Newton Cn sama dengan N kuadrat pi kuadrat. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut.
Kita akan membuat contoh dengan mengganti n-nya menjadi 1. Langsung saja kita masukkan min h bar kuadrat per 2m d kuadrat per dx kuadrat akar 2 per L sin pi per Lx sama dengan min h bar kuadrat per 2m akar 2 per L d per dx pi per L cos pi per Lx sama dengan min h bar kuadrat per 2m akar 2 per L pi kuadrat per L kuadrat dikali min sin pi per Lx. Kenapa di sini pi per L? Karena kita sudah mengganti n-nya dengan 1, maka langsung saja kita tulis dengan pi per L. Di sini sama dengan h bar kuadrat per 2m pi kuadrat per L kuadrat akar 2 per L sin pi per Lx. H Newton pesi 1 sama dengan pi kuadrat h bar kuadrat per 2ml kuadrat pesi 1. Karena di sini masih pesi 1, maka dari itu kita lihat pi kuadrat h bar kuadrat per 2ml kuadrat itu adalah rumus energi. Nah, maka H Newton pesi 1 sama dengan E1 pesi 1. Persamaan ini yang sering kita sebut dengan Eisenvalue of Energy. Nah, energinya di sini atau E1 sama dengan nilai Eisen yang berasosiasi kepada psi, sedangkan psinya adalah Eisen function. Saya Sri Mulyati Agustini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.